Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita merenungkan sebuah topik, sebuah tema yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Kristen, khususnya kita di kalangan kaum Pantekosta dan karismatik. Saya harus mengungkapkan kepada kita, saudara-saudara, sebab seringkali bahwa di dalam kalangan masyarakat Kristen seringkali antara Pantekosta dan karismatik itu dianggap sama. Saya mau katakan kepada kita sebenarnya itu tidak sama, berbeda. Baik sejarah berdirinya maupun intisari dari pengajarannya berbeda. Teristimewa yang kita sorot adalah dari hal pengajarannya. Kalau kita orang Pantekosta itu lebih mengutamakan kepenuhan Roh Kudusnya. Kita percaya segala karunia-karunia Roh Kudus itu kita percaya dan kita alami. Sebab bahkan kita lebih dulu alami hal itu. Karena Pantekosta lebih dahulu lahir daripada karismatik. Kita sudah alami dan kita sudah percaya itu sejak awal. Segala karunia-karunia Roh Kudus itu. Tetapi yang lebih kita utamakan adalah kepenuhan Roh Kudusnya. Bukan kita mengejar karunia-karunia itu. Karunia-karunia Roh Kudus itu adalah mengikuti kita. Bagi yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi dari karismatik, saudara-saudara, biasanya adalah mereka lebih menonjolkan, lebih mengutamakan karunia-karunia rohnya. Itu sebabnya dua hal ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita katakan kita adalah orang Pantekosta, saudara. Orang Pantekosta. Orang Pantekosta percaya dan mengutamakan kepenuhan Roh Kudus dan percaya juga mengalami segala karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan Alkitab. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu hal di dalam Alkitab ini, yaitu tentang bahasa roh. Apa itu bahasa roh dan bagaimana seharusnya bahasa roh itu diterapkan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama kita melihat, saudara-saudara, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa bahasa roh atau disebutkan dengan istilah yang lain bahasa lidah atau bahasa asing disebutkan, itu menuju kepada hal yang sama. Bahasa roh, bahasa lidah atau bahasa asing itu menuju kepada hal yang sama. Itu adalah merupakan tanda ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Pertama kali seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah dia berbicara dalam bahasa roh. Saudara-saudara, ada hal-hal yang lain yang seringkali ikut muncul ketika seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Tetapi itu bukan tanda yang mutlak. Bukan tanda yang mutlak. Misalnya, saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu Roh Allah memenuhi dia, muncul penampakan burung merpati hinggap di atas kepala Yesus. Tetapi ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, tidak ada burung merpati.
Yang ada adalah bunyi tiupan seperti angin yang keras, lalu kemudian lidah-lidah seperti nyala api hingga bertebaran di atas murid-murid. Yang mana tanda-tanda seperti ini tidak muncul ketika Yesus dipenuhi dengan Roh Allah, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ada tanda-tanda yang lain yang seringkali mengikuti, tetapi itu sekali lagi adalah bukan tanda-tanda yang menetap. Itu hanya sebagai fenomena. Fenomena artinya adalah sesuatu yang berubah-ubah, saudara. Tetapi yang menetap, saudara-saudara, yang menetap muncul sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus adalah bahasa roh. Bahasa roh. Itu kita bisa lihat di dalam seluruh Perjanjian Baru. Ketika murid-murid, ketika orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka selalu berbahasa roh. Berbahasa roh. Tidak ada, misalnya saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ketika keluarga Kornelius menerima baptisan Roh Kudus, ketika mereka mendengarkan Petrus berkhotbah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kornelius dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh, memuliakan Allah. Tetapi tidak ada burung merpati, tidak ada lidah-lidah seperti nyala api, tidak ada bunyi tiupan angin yang keras, tidak ada. Hanya mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Demikian juga pasal yang ke-19, Kisah Para Rasul, ketika jemaat di Efesus, murid Yohanes di Efesus dipenuhi dengan Roh Kudus sesudah dibaptiskan oleh Paulus, mereka juga berkata-kata dalam bahasa roh sebagai tanda bahwa mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bahasa roh adalah merupakan tanda seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Namun saudara-saudara, kita harus jelas. Bahasa roh itu disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Bahasa roh itu harus seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka, bukan seperti yang diajarkan oleh orang lain, bukan seperti yang kedengaran diucapkan oleh orang lain. Jadi bukan meniru-meniru saudara-saudara, tetapi harus benar-benar asli, orisinil dari Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu murid-murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus, setidaknya ada belasan bahasa yang kedengaran. Ada bahasa Arab, saudara-saudara. Pada waktu itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang berbahasa roh dalam bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Belasan bahasa, bukan hanya satu bahasa. Itu sebabnya seringkali kita bertanya-tanya, mengapa hari-hari ini orang berbahasa roh tetapi kok kedengaran hanya satu macam bahasa? Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kebenaran ini dialami oleh orang percaya. Dan kita, orang Pantekosta, saudara-saudara, saya lahir di gereja Pantekosta. Saya sendiri mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya sendiri juga melihat pengalaman orang-orang tua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahasa roh yang mereka gunakan adalah bahasa roh yang asli, yang tidak seragam, saudara. Tidak seragam.
harus kita mengerti, saudara. Ini harus kita paham betul. Jangan sampai ada orang mengucapkan bahasa roh, bahasa asing, bahasa yang lain, tetapi bukan atas pemberian Roh Kudus, tetapi atas pemberian orang lain, atau atas karena mengikut ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Itu sangat tidak benar, saudara-saudara. Tidak benar. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana penggunaannya di dalam ibadah. Di dalam ibadah seperti apa? Apa yang dikatakan oleh Paulus, diajarkan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 14, saudara-saudara. Disebutkan demikian, ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu hal yang pertama. Lalu kemudian kita lihat ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Dalam ibadah disebutkan kalau ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini sudah bukan tanda seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus lagi, saudara-saudara. Ini sudah merupakan karunia roh. Sebab kita harus bedakan, saudara, antara dibaptiskan dengan Roh Kudus, tanda kepenuhan, bahasa roh sebagai tanda seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebagai tanda seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, beda dengan bahasa roh sebagai karunia roh. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus, itu mutlak, saudara. Itu mutlak. Kita berbahasa roh. Itu tanda yang mutlak. Seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus. Tetapi ketika berjalan waktu, saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam Alkitab ini, tidak selamanya bahasa roh itu diberikan kepada semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai karunia. Tidak, saudara. Kepada kita masing-masing diberikan karunia-karunia yang berbeda. Mungkin saudara diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Mungkin yang satu diberikan karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, berkata-kata dalam pengetahuan. Itu pun karunia roh. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi karunia yang diberikan adalah manifestasi yang muncul adalah dia mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Hikmat dari Roh Kudus. Dan ini hikmat yang sempurna. Jadi bahasa roh dengan satu dengan yang lain belum tentu kita mempunyai karunia yang sama, saudara-saudara. Nah, kalau ada orang yang mempunyai karunia berbahasa roh di dalam jemaat, diatur dalam Alkitab. Diatur sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang, itu pun harus berganti-gantian. Tidak boleh serentak. Tetapi ingat, ini adalah karunia, bukan tanda seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, bukan. Tetapi ketika seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, mungkin ada 10 orang sekaligus di dalam satu pertemuan, saudara-saudara. Sekaligus mereka mendapatkan baptisan dengan Roh Kudus, sekaligus itu juga mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu pasti, saudara-saudara. Itu pasti. Tetapi sebagai karunia roh, bahasa roh itu di dalam jemaat disebutkan oleh firman Tuhan banyaknya 2 atau 3. Tidak boleh lebih, supaya jangan menimbulkan kekacauan. Dan harus ditafsirkan dengan karunia roh untuk menafsirkannya. Bukan dengan akal budi manusia, bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan kehendak manusia. Saudara-saudara, ayat yang keempat tadi dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu sempat ada viral
pengajaran bahwa berbahasa roh katanya meningkatkan imun. Saya mau katakan begini, saudara-saudara. Mungkin untuk pengalaman tiap-tiap orang berbeda. Mungkin pengalaman hamba Tuhan yang mengatakan itu, dia alami seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi. Mungkin itulah yang dia alami, yang beliau alami. Ketika dia berbahasa roh, dalam doanya kepada Tuhan, dalam doa pribadi kepada Tuhan, dia berbahasa roh. Dan dia merasa imunitas tubuhnya membaik, bertambah-tambah. Kita tidak bisa menghakimi. Itu pengalaman beliau, saudara. Itu pengalaman beliau. Tetapi sebagai pengajaran umum, kita tidak boleh, saudara-saudara, mendasarkan pengajaran kepada pengalaman pribadi yang bukan berdasarkan ajaran tertulis dari Alkitab. Kita tidak boleh. Jadi sekali lagi, pengalaman kita satu sama lain boleh berbeda. Tetapi apa yang menjadi patokan tertulis, inilah patokan yang umum yang harus kita terima. Saudara mempunyai pengalaman yang unik bersama dengan Roh Kudus, puji Tuhan, saudara. Tetapi jangan saudara paksakan pengalaman saudara untuk dialami oleh orang lain. Itu tidak baik. Sebab Roh Kudus kita, Allah kita adalah Allah yang maha kaya. Maha kaya. Hikmatnya, pekerjaannya luar biasa bagi kita. Saudara-saudara, sekali lagi, biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak mengejar karunia-karunia rohnya. Itu nanti akan mengikuti, itu nanti akan menyertai kita. Tetapi yang kita kejar, yang kita doakan, yang kita rindukan adalah biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kepanjangan.